Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi tentunya saya Arif Setiawan, Massas Cedera Olahraga atau MCO. Kali ini MCO akan membahas tentang cedera olahraga. Ini biasanya yang dialami para atlet ya. Ya, ini cedera-cedera di sini. Ya, untuk memahami tentang cedera harus tahu dulu apa sih sebenarnya cedera. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan adanya paksaan atau tekanan fisik dari luar maupun dari dalam. Jadi itu ada kerusakan di sini. Nah, ini cedera. Nah, selain cedera di dalam olahraga ada namanya sport injury atau cedera olahraga. Nah, apa yang dimaksud dengan cedera olahraga? Cedera olahraga ini merupakan kerusakan pada sistem muskuloskeletal atau organ tubuh yang terjadi akibat kegiatan olahraga baik pada waktu latihan maupun pada saat bertanding atau sesudahnya. Ini mengalami cedera pada muskuloskeletal. Biasanya ini cedera di sini ada pada otot, pada tulang, pada ligamen, pada tendon. Nah, ini yang dimaksud kerusakan muskuloskeletal. Dan nanti untuk kerusakan-kerusakan akan dibahas setelah video ini. Selain cedera olahraga tadi, saya akan membahas tentang jenis cedera olahraga. Jenis-jenis cedera olahraga. Yang pertama adalah sprain. Sprain ini adalah cedera pada ligamen. Ya, sprain ini adalah cedera pada ligamen. Biasanya atlet ini yang sering mengalami cedera pada ligamen ini adalah cedera lutut ya. Lutut ini ada 4 ya. Ada 4 ligamen. Ada ACL itu di depan, ada MCL itu di dalam, LCL luar, PCL di belakang. Ini ligamen. Nah, ini biasanya cedera ligamen ini sangat ditakuti. Nanti kita akan bahas video selanjutnya. Jadi kita akan bahas tentang jenis cedera dulu. Jenis-jenis cedera dulu. Selain sprain tadi, ada cedera strain, ya, sprain, strain. Nah, strain ini adalah cedera pada otot. Nah, biasanya ini saya contohkan strain ini, robek otot ini. Contohnya pelari sprinter. Ya, pelari sprinter, pemain sepak bola sprint ini mengalami hamstring. Nah, inilah hamstring inilah yang dinamakan cedera pada otot. Nah, ini kalau mengalami cedera ini hati-hati. Salah penanganan bisa fatal. Nah, semua cedera salah penanganan bisa fatal. Ini. Itu tadi adalah cedera pada otot. Berikutnya ada fraktur. Fraktur ini cedera pada tulang. Ya, fraktur ini cedera pada tulang, patah tulang, retak tulangnya. Ya, inilah yang namanya fraktur. Ini cedera olahraga. Jenis cedera olahraga. Selain fraktur ada juga namanya dislokasi. Nah, dislokasi. Yang namanya dislokasi itu lepas pada tempatnya. Jadi persendiannya itu lepas pada tempatnya. Misalkan bahu lepas, siku lepas, ankle lepas, ya ini namanya dislokasi. Yang jelas ada pergeseran. Selain dislokasi juga ada namanya kram otot ya. Kram otot ini adalah apa ya? Memendek ototnya. Ini tidak sadar bahwa atlet yang mengalami kram ini menandakan bahwa atlet itu mengalami kelelahan. Ya, mengalami kelelahan. Yang kedua, dehidrasi, kurangnya cairan. Berikutnya asam laktat yang sudah menumpuk, tidak terurai. Nah, menandakan bahwa atlet itu sudah mengalami kelelahan. Yang jelas atlet kram ini hati-hati ya, jangan sekali-sekali dikasih dingin. Nah, biasanya orang ini kram kasih dingin, etil klorat seras gitu. Itu kontra, nggak boleh. Jadi ototnya memendek ini dikasih dingin, tambah beku. Jadi tidak boleh dikasih sifatnya dingin. Ini ingat ya.
Jangan cedera apa langsung dikasih penyedar nyeri ya, seperti ethylchloride, es, ya itu jangan dulu. Untuk cedera pada kram otot. Nah, ini. Itu tadi adalah jenis-jenis cedera olahraga. Sekarang kita lanjutkan tentang klasifikasi cedera olahraga. Nah, ini perlu dipahami klasifikasi cedera olahraga. Bahwa atlet, ya aktivitas atlet yang luar biasa ini tidak lepas yang namanya cedera. Nah, cedera itu ada dua, cedera akut dan cedera overuse syndrome. Mas, kita akan bahas dulu tentang cedera akut. Cedera akut itu apa? Cedera akut merupakan cedera baru. Ya, biasanya baru, contohnya lari, kesleo, ya, jatuh tidak pada tempatnya, adanya dislokasi, adanya patah tulangnya, adanya sprain, adanya strain, cedera akut. Ya, jadi cedera akut ini, cedera parah lah. Yang kedua, cedera overuse atau penggunaan yang berlebih. Ini sering terjadi pada atlet, biasanya cedera ini belum sembuh sempurna, ya, belum sembuh sempurna, dipaksa. Ya, akhirnya pemaksaan tadi cedera yang belum sembuh sempurna mengakibatkan bisa cedera akut. Ya, jadi cedera ini harus diselesaikan secara sempurna. Jangan sampai dipaksa, besok masih bertanding, besok final. Ya kalau cedera itu udah harus kita relakan, harus istirahat. Supaya apa? Supaya tidak parah cederanya. Kalau parah tentunya harapan untuk karirnya bisa pensiun atau istilahnya tertunda lebih lama lagi. Itu klasifikasi cedera olahraga. Tadi saya ulang lagi, cedera itu ada dua, cedera akut dan overuse syndrome. Nah, dari klasifikasi tadi tentunya penyebabnya, ya, jadi ada faktor penyebab cedera. Ya, jadi penyebab cedera ini ada dua faktor. Yang pertama adalah dari faktor dari luar dan faktor dari dalam. Ya, saya keterangkan tentang faktor-faktor dari dalam ini. Faktor penyebab cedera, faktor dari dalam ini yang paling banyak ini penyumbang cedera. Yang pertama adalah faktor kesalahan teknik. Ya, ini biasanya pada pemain badminton, pemain bulu tangkis pada saat pukulan backhand, ya kesalahan pukulan backhand bisa mengakibatkan cedera pada elbow tense ini. Nah, ini salah satu cedera yang diakibatkan karena kesalahan teknik. Yang kedua adalah usia. Nah, usia ini harus diperuntukkan, ya. Jadi ada usianya, ada usia dini, usia remaja, dewasa, lansia. Nah, ini atau pralansia juga ada. Ya, sekarang saya akan membahas tentang usia dini. Usia dini ini yang hati-hati, ya. Misalkan masih pemula sudah disuruh latihan plyometrik, ya, lari tangga top. Nah, ini berisiko. Ya, jadi usia dini ini jangan sampai dilatih namanya plyometrik, nge-gym. Nah, ini berisiko. Risikonya apa? Plyometrik ini lutut ini akan mudah mengalami cedera yang sangat-sangat istilahnya parah. Ini bila ini usia ini tidak diperhitungkan untuk latihannya. Berikutnya usia lansia. Nah, usia lansia itu 50 ya. Jadi manusia ini mengalami namanya kurva normal. Jadi bertambahnya usia akan menurun kemampuan fisiknya. Apa itu? Powernya akan menurun, daya tahan akan menurun, kelincahannya akan menurun, koordinasi akan menurun, semua akan menurun. Ya, ini. Nah, ini menurun secara drastis bila lansia ini tidak rutin latihannya atau tidak terprogram. Nah, ini akan beresiko. Risikonya sangat berat cederanya. Ya, ini lansia ini contohnya ini. Ada istilahnya olahraga itu akan membunuh. Nah, ini ada istilah di situ. Ya karena tadi usia lansia, latihannya tidak terprogram atau tidak terlatih, seminggu 2 kali, 1 kali itu kalau ada waktu, latihan badminton. Yang sangat
tentatif karena kita itu tidak memainkan bola, kita dimainkan bola. Tenis itu kita dimainkan bola, bukan bola itu kita mainkan. Kita akan mengejar di situ. Bila atau jantungnya ini nggak kuat akan terjadi namanya serangan jantung atau shock. Ini. Kedua, cedera. Ya, cedera pada muskuloskeletal tadi bisa otot, bisa sendinya atau ligamennya, tendonnya atau tulangnya. Nah, inilah mengalami pada usia-usia lansia bila latihan ini tidak terprogram atau tidak rutin. Faktor berikutnya yang ketiga adalah kurangnya pemanasan. Ini saya tekankan pada atlet atau olahragawan. Pemanasan ini wajib hukumnya. Ya, prinsip-prinsip latihan yang pertama adalah pemanasan. Nah, fungsinya pemanasan itu apa sih sebenarnya? Nah, fungsinya adalah menyiapkan otot, menyiapkan sendi, menyiapkan mental. Bila ototnya siap, sendinya siap, mentalnya siap, ya kita tentunya akan meminimalisir tentang cedera. Nah, ini. Nah, kita belum pemanasan langsung main, biasa ini. Ya, para olahragawan ini menonton tidak pemanasan, nah ini. Ini ya ototnya nggak siap, ligamennya nggak siap, apalagi mentalnya. Nah, ini akan mudah mengalami cedera olahraga. Jadi saran saya pemanasan ini tentunya dibudayakan ya bagi atlet, bagi olahragawan sebelum melakukan aktivitas olahraga atau pertandingan wajib hukumnya dengan pemanasan. Faktor berikutnya adalah ini, istirahat yang tidak cukup. Nah, ini atlet mengalami kelelahan, besok bertanding, besok latihan, malamnya begadang. Tentunya apa? Ini tubuh ini kurang istirahat mengakibatkan gerak koordinasi ini antara keinginan dan kemauan tidak sinkron. Ya, jadi gerakan tidak sinkron ini adalah yang akan menyebabkan namanya cedera. Ini karena kelelahan, sebelum bertanding sudah kelelahan dulu. Faktor berikutnya ketidakseimbangan otot. Nah, latihan ini wajib hukumnya harus balance, ya harus balance. Ada depan, ada belakang. Ya, lari depan sprint itu harus ada lari belakang supaya apa? Ya, hamstringnya kuat. Biasanya pelari sprinter di sini 100 meter, pemain bola ini mengalami namanya hamstring ya. Hamstringnya lemah. Karena apa? Latihannya depan terus tidak balance. Ini menguatkan quadricepsnya kuat, tapi hamstringnya lemah sehingga bisa mengakibatkan yang namanya cedera hamstring. Sit up, ya sit up nggak mau back up, lah ini yang salah. Ya, sit up itu melatih perut, backnya atau punggungnya lemah, ototnya akhirnya ketarik ke perut ini sehingga mengakibatkan yang namanya cedera pada pinggang. Nah, ini perlu harus dipahami. Jadi latihan ini harus balance. Ya, ada samping kanan, ada samping kiri, ada push, ada pull, ada up, ada down ya. Intinya adalah balance ya. Ini ada kanan dan kiri. Berikutnya faktor dari dalam adalah faktor anatomi. Ya, faktor anatomi di sini ya. Kadang-kadang atlet ini tidak memperhatikan ya. Kakinya panjang sebelah, karena bawaan lahir. Yang kedua kakinya flat foot. Nah, ini sering terjadi di klinik saya MCO ini. Atletnya mengalami kelainan pada telapak kaki, flat foot. Flat foot ini bawaan lahir ya. Jadi flat foot ini bawaan lahir, tidak bisa dipijit, nggak bisa. Supaya bisa cowok nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Itu sudah bawaan lahir. Bila flat foot ini ada pada atlet atau istilahnya tidak hati-hati dalam memilih campurnya, ini berisiko. Karena flat foot ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan. Ya, jadi biasanya kalau flat foot ini akan mudah jatuh. Ya, akan mudah jatuh di sini. Ya, karena apa? Ya, kalau jatuh tentunya keseimbangannya buruk itu. Nah, ini. Biasanya pelari sepak bola kalau atlet mengalami flat foot ini sering mengalami cedera pada ankle. Nah, ini sering terjadi pada ankle. Faktor
dari dalam berikutnya adalah ini, kemampuan kondisi fisik yang rendah ya. Kekuatannya buruk, kelincahannya buruk, keseimbangannya nggak bagus, elastisitas ototnya atau elastis pada otot tidak terbentuk. Lah ini ya atlet kalau kemampuan kondisi fisiknya rendah ya mudah akan mengalami yang namanya cedera. Tadi adalah faktor-faktor dari dalam. Berikutnya adalah faktor dari luar. Ya, penyebab faktor cedera dari luar yang pertama adalah kondisi lapangan. Perlu diperhatikan. Bila lapangan licin, ya contohnya main volley lapangannya beton misalkan, itu habis hujan licin ya stop. Ya, jangan main gitu loh. Risiko besar gitu. Pada saat main tenis hujan, tenisnya outdoor, hujan, nah itu harus berhenti. Ya, jangan dilanjutkan. Perlengkapan wajib ya, perlengkapan di sini. Bila lari tentunya harus pakai sepatu, kan itu loh. Jalan umum nggak pakai sepatu, wah risiko. Ini. Jadi kalau atlet ini kalau lari tentunya harus menggunakan sepatu running, ya jangan pakai sepatu tenis. Ini yang berisiko. Jadi perlengkapan ini sesuai dengan bentuk mau apa latihan di situ. Contohnya body protector pada saat pemain silat atau karate itu harus pakai itu ya, tentunya harus dipakai, jangan tidak. Fasilitas lapangan ya, contohnya olahraga malam ya, lampu kurang terang. Nah, ini ya tentu diperhatikan kondisi lapangan tersebut. Sirkulasi udara juga perlu diperhatikan. Itu tadi adalah faktor-faktor tentang cedera olahraga. Jadi kali ini MCO akan membahas tentang cedera olahraga, klasifikasi cedera dan faktor penyebab cedera olahraga. Berikutnya setelah video ini nanti saya akan jelaskan tentang cedera-cedera pada tulang, ligamen, otot, tendon, dan bagaimana cara penanganan cedera olahraga. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.